benar-benar ditangkap begitu. Harusnya ditangkap dari awal begitu kan. Kalau supaya nggak kemudian ini menjadi sesuatu yang memalukan buat penyelenggara negara ya, buat program pemerintah. Jadi ya memang udah benar ditangkap ya. Walaupun pas ditangkapnya juga memalukan. Terus bagi penyelenggara negara yang bikin program ini juga akhirnya memalukan juga. Jadi bikin malu namanya ini kan, malu-maluin namanya. Jadi gitu. Jadi udah benar tuh ditangkap tuh. Tinggal kita lihat prosesnya. Kalau bisa hukumannya yang besar, 20 tahun penjara gitu. Tuh buat efek jerak begitu. Bang, ini kan kalau dilihat dari rekam jejak pemilihan dari Pak Prabowo, melihat ini hanya faktor kedekatan bisa dikatakan, bukan backgroundnya nggak ada sama sekali nih, gini, Bang. Jadi sebaiknya penyelenggara negara siapapun nanti ke depannya Indonesia ini kalau memilih seseorang menjadi pejabat itu orang yang memang ahli di bidangnya, bukan karena saudara, bukan karena kedekatan, bukan karena disayangi. Itu kan omongan yang yang diomongkan oleh Prabowo kan memang akhirnya nggak bagus juga. Masa memilih pejabat karena orang yang disayangi. Nah itu kan sebenarnya blunder buat seorang presiden kan. Tapi ini nggak cuma di zamannya Pak Prabowo, zamannya Jokowi juga begitu, zamannya sebelum juga sama juga. Makanya kita akhirnya depannya melatih calon-calon pemimpin kita, calon presiden untuk bersikap atau kalau memilih pejabat yang di bawahnya dia harus berdasarkan keahlian. Kalau ahli kesehatan ya dia cocok di bidang kesehatan, ahli gizi cocok di bidang penanganan gizi, ahli hukum cocok di bidang hukum, kan begitu. Jangan sembarangan. Contoh di kasusnya Nadiem Makarim itu kan bukan ahli pendidikan Nadiem Makarim kan, tahu-tahu dijadikan menteri pendidikan. Kacau pendidikan kita. Siapa yang milih? Waktu itu kan Pak Jokowi gitu. Jadi itu dia tadi. Jadi faktor-faktor seperti itu yang harus dihilangkan sekarang atau kedepannya di Indonesia ini. Dan penggantinya udah tepat belum nih, Bang? Nantinya yang nggak tepat juga kali ini sih. Jadi sampai sekarang patut disayangkan akhirnya uang negara akhirnya dikorupsi sebegitu banyaknya. Dia burang-burang, efektivitas dari programnya nggak jalan secara baik, tapi ternyata tergerus oleh korupsi kan, gitu. Karena faktor-faktor tadi, pemilihan pejabat yang tidak mumpuni dan hukum kita yang nggak kuat. Itu makanya akhirnya berdampak sama kualitas yang diterima anak-anak sekolahnya itu. Ya makanya anak-anak harus makan kacang hijau misalnya penuh, ini atau tinggal dikit saja. Kita bikin ada kacang dikit amat kan. Ya, gitu kan. Tapi dengan pergantian ini apakah akan menjadi ini, Bang, presiden positif buat program MBG ke depannya? Ya kita harapkan aja, tapi kan kalau yang dipilih orang yang nggak ngerti gizi juga ya buat apa juga, apalagi nggak bisa ngitung keuangan kan kita berpandangan masih seperti itu kan, karena yang dipilih juga masih orang-orang yang disayangin juga, yang memang bukan di bidangnya gitu. Sebaiknya langkah apa sih, Bang, yang harus dijaga oleh presiden ini, Bang? Mengingat kan udah sedikit chaos juga nih, Bang, dalam kondisi ini kan udah mulai chaos karena udah posisinya dolar kan akhirnya 18.000. Ini kan karena keadaan-keadaan korupsi di negeri kita ini yang terus menerus ini kan, akhirnya orang nggak percaya lagi nih, udah mulai nggak percaya sama Indonesia nih. Dikasih duit dikorupsi, ada program korupsi kan begitu kan, timbul ketidakpercayaan atau kekurang percayaan dari internasional begitu. Jadi mau nggak mau 18.000, tapi kita pemerintah juga jangan menyalahkan pemain-pemain falas ya, jangan, karena faktornya adalah kredibilitas. Kalau kredibilitasnya kita rendah di mata internasional ya mata uang kita pasti jatuh begitu. Dengan terakhir, Bang, dengar bombardirnya saat yang belakangan ini BGN, apakah ini dari efek domino nih, Bang, permainan antar pemain dua catur ini, Bang? Ya ada catur-caturan ini masalah negara. Jadi ini karena bahasa sederhananya mungkin salah urus gitu, ya. Oke. Oke.